Hei teman, Jari Pelawi Chess. Kali ini kita dapat pembelajaran serangan benteng dan manuver menteri. Nah, pembelajaran itu kita dapatkan di pertandingan ini, Magnus Carlsen versus Jan Krzysztof Duda. Untuk itu, kalian harus konsentrasi ya, dan saya harap kalian komentar di video ini, agar video ini bisa berkembang dan terus memberikan manfaat bagi kalian. Udah, nggak usah banyak bacot, langsung aja. Magnus Carlsen warna putih, Jan Krzysztof Duda warna hitam. Magnus Carlsen memulai dengan pion E 2 langkah dan Duda menaikkan pion C 2 langkah. Pembukaan Sisilia. Kali ini Magnus menaikkan kuda ke F3 dan Duda membalas pion D 1 langkah. Magnus menaikkan kuda ke C3, menghalau pergerakan pion D 1 langkah ya teman-teman. Dan Duda menaikkan kuda ke F6. Jika kita melihat strategi awal ini, kedua pemain bisa dibilang dominan dengan mengandalkan serangan kuda ya, dan bisa manuver lewat pergerakan gajah. Dan kali ini, gajah dan kuda telah dimainkan, dan Magnus Carlsen mengajak pertukaran pion, dan Duda menerimanya, pion kali pion, dan Magnus memukul pion dengan kuda. Jika teman-teman perhatikan, jalur D sudah lebih safety ya, di posisi Duda, karena pion center sudah tidak ada. Kali ini kuda diancam, dan kuda mundur ke F3, lalu Duda menghambat pergerakan kuda menaikkan pion H 1 langkah. Dan Magnus Carlsen melakukan rokade pendek. Dan Duda menaikkan gajahnya, persiapan untuk rokade pendek juga ya, sepertinya teman-teman. Dan kali ini benteng bergeser ke E1. Ya benar teman-teman, Duda juga melakukan rokade pendek. Dan kali ini Magnus menurunkan gajahnya kembali ke F1. Ini manuver ya teman-teman, ini tempo. Dan Duda melihat itu tidak baik, maka dia bergeser bentengnya. Dan Magnus juga menjaga pergerakan kuda menaikkan pion H1. Dan ini juga tempo teman-teman, gajah diturunkan. Kali ini pion B 1 langkah dilakukan oleh Magnus. Dan Duda menaikkan pion A 1 langkah. Strategi awal yang dilakukan oleh Magnus sudah kelihatan ya, menaikkan gajah ke B2, berharap kuda yang ada di C akan ditempatkan di posisi D5. Dan kali ini Duda menaikkan pion B 1 langkah dan menteri naik ke D2. Sepertinya akan mau di double ya teman-teman. Dan kali ini gajah naik ke B7. Sayap serangan yang dilakukan oleh kedua pemain ini bisa terbilang di awal terbaca ya teman-teman. Kali ini kuda naik ke D5 dan terjadi pertukaran kuda. Lalu Magnus juga memukul kudanya dengan pion, sekaligus mengancam posisi kuda ya teman-teman. Dan Duda juga belum bisa melakukan spekulasi apapun, maka dari itu kuda harus bergeser teman-teman dan pindah ke E7. Kali ini pion C dinaikkan 2 langkah, mengajak pertukaran. Berharap posisi pion center bisa terbuka ya teman-teman. Dan Duda menaikkan menteri ke D7. Dan benar sekali teman-teman, Magnus ingin sekali agar permainan sedikit terbuka dan terjadi pertukaran pion. Dan pion C dan pion D Magnus sudah terikat ya teman-teman. Dan kali ini kuda manuver ke G6 dan pion A dinaikkan 1 langkah sekaligus untuk menghambat laju pion yang ada di A6. Dan gajah
berupaya untuk mencari perhatian ya. Dan kali ini kuda terancam naik mengambil posisi yang lumayan tepat dan strategis menurut saya. Teman-teman perhatikan langkah yang dilakukan oleh Duda di sini itu cukup lumayan brilian ya teman-teman. Karena menteri ke A4 sekaligus mengancam pion C4 dua kali dengan kuda juga. Dan kali ini kuda ke D3 karena mengancam posisi benteng itu rawan, lalu dipukul oleh gajah dan gajah dipukul oleh pion. Sepertinya Magnus mau menyantap ya posisi pion di D3, tapi teman-teman jangan salah, gajah akan gratis dimakan oleh menteri. Dan kali ini benteng naik satu langkah, berharap menumpuk sepertinya. Hal itu tidak baik dilihat oleh Magnus Carlsen dan mulai manuver ya, menjaga hal itu terjadi. Kuda ke F5, dan kali ini kuda juga diancam, dan kembali lagi ke tempat awal ke E3, karena tadi niat Magnus itu untuk mengambil posisi pion di D6 ya teman-teman. Telah terjadi pertukaran benteng dan Magnus Carlsen posisinya menjauhkan dulu menteri dengan mengancam melalui benteng, dan menteri tidak jauh berlari ya teman-teman, malah maju ke depan ya, sekaligus mengawal bidak, dan terus diancam oleh Magnus Carlsen sekaligus untuk menjaga posisi gajah apabila nanti menteri putih memakan benteng. Dan kali ini Duda makan pion dengan menteri, dan benar sekali itu bukan gratis ya teman-teman, karena tadi Duda sudah memakan bentengnya duluan. Kali ini dimakan oleh Magnus. Gajah mengawal posisi pion di D3, dan kali ini terus lagi-lagi Magnus mengancam menteri ya teman-teman. Sebenarnya bisa pertukaran itu mendapatkan dua benteng, tetapi hal itu terjadi pada saat benteng pukul benteng yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Hal ini yang membuat agak berat ya teman-teman posisi untuk hitam. Walaupun terlihat seperti serangan yang skak ya untuk posisi raja, tetapi tidak ada artinya teman-teman, karena hanya sebatas itu skaknya. Tidak bisa mengembangkan serangan yang lebih lagi untuk Raja Putih. Kali ini manuver yang dilakukan oleh Magnus naik menteri untuk sekaligus menjaga gajah. Dan kali ini benteng manuver ke A7. Jika teman-teman perhatikan, benteng itu sangat berfungsi untuk ke A8 ya teman-teman, mencari jalur agar bisa masuk memukul gajah yang ada di F8. Nah, benar sekali. Dan kali ini menteri ditarik ke D7 ya teman-teman. Langkah ini cukup tidak ada artinya ya teman-teman, karena saya rasa tetap saja Magnus Carlsen akan tetap ke strategi awalnya untuk memukul gajah dengan benteng dan posisi skak, dan tidak mungkin dimakan bentengnya ya teman-teman. Jika kalau dimakan, menteri akan ke D8 skakmat, maka itu raja bergeser ke H7, dan di sini posisinya Duda sudah kebingungan ya teman-teman. Apalagi dengan posisi seperti ini, langkah apapun yang dilakukan oleh Duda hanya bisa membuat dia semakin terpuruk ya teman-teman, karena Magnus sudah menaikkan menterinya bergeser menterinya ke D4. Dengan kata lain, di sini Duda menyerah teman-teman. Kenapa bang? Posisi begini masih menyerah, kan masih panjang permainan. Tetapi itulah kondisi catur yang dimainkan oleh profesional. Jika keadaan seperti ini, hitam tidak bisa berbuat apa-apa lagi teman-teman. Kalah satu perwira. Perwira itu benteng, jadi sulit. Mencari posisi remis sangat tidak mungkin bagi sekelas mereka. Oke teman-teman, jangan lupa dukung channel ini. Komentar kalian tinggalkan di channel ini, like dan subscribe bagi yang belum. Saya harap dan berharap juga kepada kalian agar selalu menonton video-video legendaris dari pecatur dunia, agar ilmu atau pengetahuan kalian bertambah dan bisa kalian terapkan pada saat bertanding kepada teman kalian atau di turnamen-turnamen berkelas. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless.